Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat, artinya ayat yang jelas maknanya, kita tidak ragu lagi ketika memahaminya, dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya. Contohnya perintah sholat dan puasa. Dua, ayat mutasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya jami'ah adalah dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. Misalnya kata guru yang dapat berarti suci dapat berarti pula haid. Dalam penetapan hukum Al-Quran berpedoman pada tiga hal, yaitu satu, tidak memberatkan artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat atau konsensus. Macam dan tingkatan ijma. Yang pertama adalah ijma syar'i, yaitu ijma yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ijma syar'i ini menempati peringkat paling tinggi. Hukum yang ditetapkannya bersifat qat'i sehingga umat wajib mengikutinya. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menjadikan ijma syar'i ini sebagai hujjah syariah dalam penetapan hukum syara'. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma sukuti ini bersifat zan dan tidak mengikat. Sumber yang keempat adalah qiyas. Menurut bahasa, qiyas artinya ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, qiyas diartikan mengukur sesuatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya. Rukun qiyas yang pertama adalah asal. Menurut para ahli usul fikih, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, atau ijma'. Yang kedua adalah far'u, cabang adalah yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya, al-makis, karena tidak terdapat dalil nas atau ijma' yang menjelaskan hukumnya. Yang ketiga, illat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya. 4. Al-asl adalah hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya
atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu. Adapun macam-macam kias itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kias aula, yaitu suatu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya, mulhaqi. Kedua, kias musawi, yaitu suatu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang terdapat pada mulhaqi. Ketiga, kias adana adalah kias yang ilat pada furu lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada asal. Dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum, kias dibagi menjadi 2 macam, yaitu jalil, fan, dan kafi. Dilihat dari segi persamaan furu dengan asal, kias dibagi menjadi 2 macam, yaitu kias syabah dan kias mu'nad. Sekian dari saya, terima